guys, untuk awal video ini saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Ya, selamat datang di Durhaf Channel. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Fahrud dan motor yang saya naiki adalah motor kesayangan saya, Mega Pro merah alias Megatron. Nah, motor Megatron ini memang dari luar terlihat standar, namun dari dalamnya sudah saya rubah secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan, itu lebih tepatnya. Oke, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa harus motor Mega Pro atau motor derek? Mungkin pada umumnya lebih dikenal sebagai motor derek. Nah, itu karena gini guys, tempat kerja saya itu cukup jauh. Dari rumah ke tempat kerja itu kurang lebih sekitar 20 km lebih lah. Nah, dari jarak 20 km ini, kalau misalkan saya pakai motor yang ya standar-standar aja lah, itu saya rasa kurang guys. Kenapa kok bisa kurang? Karena untuk jarak yang cukup jauh itu saya membutuhkan motor yang enak untuk diajak lari kencang. Kencang dalam artian begini guys, kencang nggak harus ngebut gitu, gimana itu enggak. Kalau menurut saya kencang itu gini guys, ditarik langsung lari atau langsung ngajir gitu guys. Nah, motor apa yang cocok untuk saya? Satu, tipe motor untuk saya itu yang pertama itu harus cukup kencang. Nah, yang kedua harus lumayan irit. Nah, kenapa irit? Karena saya sebagai kalangan menengah ke bawah lah guys, ya tahu sendiri kerjanya aja hanya sebagai kuli pasar ya guys, itu pun bayaran harian guys. Kalau tidak kerja sehari ya tidak ada uang guys, mau gimana lagi, namanya juga kuli. Maka dari itu saya membutuhkan motor yang kencang. Kenapa harus kencang? Kalau saya tidak cukup kencang untuk pergi, untuk berangkat kerja atau untuk pulang dari kerja, maka badan akan terasa cukup capek guys. Karena tahu sendirilah 20 km itu tidak dekat loh guys. Mungkin 1 atau 2 bulan mungkin belum terasa guys, tapi kalau sudah lebih dari itu pasti terasa, badan itu terasa capek guys. Kalau untuk dibuat jalan pelan, misal 60 km lah rata-rata paling kenceng, itu sudah terasa guys sampai rumah. Mungkin sampai rumah langsung tidur atau langsung rebahan gitu. Nah, untuk yang kedua, kenapa harus irit? Nah, motor irit itu relatif ya guys, bukan terlalu irit macam Honda standar atau motor-motor standar gitu ya guys. Nah, irit ini dalam artian tidak terlalu boros kalau menurut saya guys. Tidak terlalu boros gimana? Nah, motor kencang kan biasanya boros. Nah, itu tadi guys, saya yang heran dari motor herek touring ini yaitu guys, motornya itu kencang tapi kenapa kok bisa irit gitu loh guys. Maksudnya irit ini dalam penggunaan seperti ya hampir sama persis lah, hampir sama persis sama motor Vario 125. Nah, saya kan pernah punya motor 125 Vario itu guys. Nah, saya pakai untuk PP kerja itu sekitar kurang lebih 15.000. Nah, untuk motor ini kurang lebih juga segitu guys, hampir sama lah. Kalau menurut saya motor ini cukup irit karena motor ini menggunakan karburator Tiger Evo. Untuk spek karbunya sih next ya guys. Kalau sudah banyak penonton atau sudah banyak subscriber, nanti saya bakal review total nih motor guys.
karena saya motor CB atau motor herek ini sudah cita-cita dari dulu. Lihat-lihat orang kok enak gitu loh, naik motor jadul tapi kok bisa kenceng. Nah, itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi saya. Soalnya kan motor jadul kan identik dengan lambat ya guys. Soalnya kan motor dulu-dulu itu kebanyakan cc-nya kecil. Contohnya sebagai CB atau GL100 itu kan rata-rata cc-nya 100 atau 125 guys. Nah, untuk Mega Pro ini cc-nya 160. Udah sama kayak GL itu guys, GL Pro kalau nggak salah 160 cc. Tapi untuk cc standar Mega Pro segitu itu masih kurang menurut saya guys. Dan untuk harian atau untuk kerja lebih efektif Matic 125 daripada Mega Pro 160 itu guys. Kenapa? Karena Mega Pro itu standar itu pun larinya nggak seberapa ya guys. Dan untuk konsumsi BBM itu selisih dikit lebih boros Mega Pro kalau menurut saya guys. Kalau ada salah-salah tolong koreksi bersama-sama di komentar ya guys. Oke. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu bagaimana motor herek itu. Itu yang ada di pikiran saya dulu itu motor herek itu boros guys. Maka dari itu saya terlalu lama menunda-nunda untuk membikin atau membeli motor semacam ini. Karena dalam pikiran saya motor kenceng itu sudah pasti boros. Nah, dalam kenyataannya setelah saya membeli CB, saya pertama kali punya itu CB guys. CB basic GL 100 tahun 82. Nah, itu saya dapat itu udah setengah jadi guys. Mesin udah di-upgrade, upgrade pun itu sudah rata-rata sudah tiger, full tiger. Bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk harian itu lumayan irit guys, si CB itu. Nah, setelah saya mulai ngerti untuk harian itu irit, nah maka dari itu saya semakin cinta sama motor herek ini, apalagi herek touring. Wah, semakin cinta saya. Sudah kenceng, irit pula. Setelah sekian lama baru motor ini milik teman aku guys. Nah, milik teman aku, kebetulan dia mungkin lagi butuh duit. Pas aku waktu itu lagi nggak ada motor, aku pinjam punya dia ini Mega Pro 1 hari. Nah, besoknya itu guys, aku mulai tawar lah. Nah, alhamdulillah setelah aku tawar, dia mulai agak lulu lah. Akhirnya terbelilah ini guys. Motor ini jadi milik saya, sudah full jadi. Untuk speednya bisa dicoba ya guys. Oke. Gigi papat pun aku nggak pernah bisa ngabisin guys, karena tahulah sekalipun jalan sepi itu pun masih ada orang itu, aku masih agak-agak takut ya guys. Ada sedikit trauma, dahulu sering jatuh aku guys. Nah, kalau mungkin ada trek lurus yang sepi pasti aku cobalah, apalagi ada lawannya. Waduh, itu sudah pasti macam pembalap gitu guys, ugal-ugalan gitu. Hahaha. Naik motor herek touring itu ya gini ini guys, bisa syahdu gitu. Ya enak tarikannya, langsung meloncat, langsung kenceng, irit pula. Coba kalau naik Ninja emang kenceng, tapi ya gitu guys, poros banget guys. Soalnya aku dulu juga udah pernah punya Ninja Double R itu.
Ninja Double R sudah diganti lah di bagian mesinnya itu kan. Kalau ganti bagian mesin kan cukup, kebanyakan itu sudah PNP ya guys, sudah tidak terlalu banyak ngakal lagi untuk mengupgrade mesin Ninja itu. Nah kalau dulu sih terima jadi nggak seberapa tahu apa aja yang diganti, mungkin sekitar habis berapa juta gitu dulu itu guys. Kalau sekarang sih nggak tahu lagi, soalnya kan udah nggak mainan motor 2 tak juga guys. Nah ini perjalanan pulang ini melalui beberapa desa ya guys, beberapa desa, mungkin melalui 2 atau 3 kecamatan ini guys, yang pasti banyak lah desa ini, mungkin ada 10 lebih mungkin. Aku juga nggak gitu guys, soalnya ya dalam jalan segitu pasti lumayan banyak desa lah yang dilewati ya kan. Aku suka lewat sini soalnya itu pemandangan masih asri, alami, khas desa persawahan gitu guys. Nah, kalau setelah ini itu baru area alternatif jalan menuju ke Sidoarjo atau Porong, atau bisa juga tembus ke daerah Pasuruan. Jalan besar ini guys nanti guys. Nah, di sebelah ini pabrik gula Tulangan yang baru saja dihentikan operasionalnya, entah beberapa tahun yang lalu lah, pokok masih sebentar ini. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain kesempatan.